Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di samping gue sekarang ada produk-produk dari PT AGS ya, lebih tepatnya dari Furion ya. Ada motherboard, ada SSD M.2, sama ada RAM ya. Oke, kenalan dulu sama produknya ya. Ini jatuh bentar. Motherboard Furion Duracell H61 MN2 Pro ya. Ini motherboard untuk Intel Gen 123 teman-teman ya. Oke, terus ada RAM DDR3 ya, Ethernos. Kemarin kita udah nyoba yang DDR4, sekarang ini yang DDR3. Sama ada SSD Proxima ya, Furion Proxima ya, ada M.2 SATA sama M.2 NVMe. Ini waktu itu udah pernah kita coba juga ya. Oke, jadi kali ini Furion minta ke gue untuk ngerakitin PC pakai Gen 3 teman-teman ya. Ini gue udah dipinjemin juga nih prosesor Gen 3 ya. Ini tuh berapa ini ya? I7 Gen 3 3770 ya. Oke, intinya kita akan rakit, kita akan check and recheck ya tentang motherboard Duracell Furion ini ya. Oke, karena gini teman-teman ya, buat teman-teman yang 2023 pengen rakit pakai gen lawas ya, Gen 123, itu rata-rata kan orang ngejualnya kayak PC paketan itu. PC gaming 3 juta full set. Sebenarnya gue nggak ada masalah juga sih sama yang kayak gitu, tapi biarin aja. Cuman kalau buat gue, karena kita di sini pengen ngerakit gen lawas, setidaknya minimalisir lah pakai produk-produk yang bekas atau garansinya dari antah berantah gitu ya. Contoh motherboard H61 kan banyak ya di mana-mana, yang merek juga udah ABCD WXYZ lah ya. Tapi pesan gue, carilah yang distributornya jelas gitu, seperti si Furion nih yang garansinya dari PT AGS ya, dan garansinya dia replace 1:1 teman-teman ya. Terus kalau mau nyari RAM DDR3 juga, ini ada Ethernos juga, ini garansinya resmi ya. Dan beberapa motherboard H61 di luaran sana kan kayak cuman sebatas support SATA doang gitu, hard disk SATA gitu ya, atau SSD SATA ya. Dan yang si Duracell ini dia tuh sudah support SSD M.2 ya. Dan bukan M.2 SATA doang, tapi M.2 NVMe. Bisa dua-duanya ya. Jadi motherboard ini bisa dipakai SSD M.2 yang NVMe dan M.2 SATA. Kapan lagi lu nemu H61 yang bisa pakai 2 SSD M.2 ya. Sama port HDMI-nya ada 2, sama port VGA-nya ada 1. Jadi harusnya kalau lu pengen ngebet 3 monitor, dipakai motherboard ini juga masih bisa teman-teman ya. Intinya buat teman-teman yang pengen rakit gen lawas untuk kebutuhan ringan-ringan gitu ya, atau sebatas buat kantor kerja ngetik-ngetik standar-standar kayak gitu, gas lah pakai si Duracell H61 MN2 Pro ini ya. Dan gak usah lama-lama, kita langsung aja rakit PC-nya ya. Ke sini, pasang prosesor, pasang RAM, pasang SSD dan kawan-kawannya. Oke. Nah, ini dia produknya teman-teman ya. Ada motherboard, ada SSD, ada RAM, sama ada prosesornya teman-teman ya. Oke, nyobain lagi nih gue nih H61 series ya. Oke. Nah, isinya ada kartu garansi ya. Seperti yang gue bilang, barangnya replace 1:1 ya. Jadi kalau ada trouble langsung ditukar baru teman-teman ya. Dan kalaupun garansinya sudah habis, gue kemarin udah ngobrol juga sama pihak AGS. Tenang aja, bakal dibantuin prosesnya juga. Kalau misalkan masih garansi ditukar, kalau garansinya udah habis nanti dikasih solusi-solusi yang lainnya ya. Jadi after salesnya dari AGS, teman-teman udah nggak perlu pusing lah pokoknya ya. Oke. Nah, buat teman-teman kalau misalkan mau rakit pakai gen lawas ya seperti ini, pesan gue adalah minimalisir lah produk-produk yang garansinya nggak jelas atau bekas lah ya. Oke. Yang jelas sudah dapat bekas kan prosesor ya. Prosesor Intel Gen 3 kan setahu gue kagak ada yang baru ya. Kalaupun ada yang jual masih garansi, setahu gue personal gitu ya. Setidaknya cukup si prosesornya aja gitu yang bekas gitu. Yang lainnya kayak model motherboard, SSD, RAM, casing, cooler, dan lainnya pakai yang baru teman-teman ya. Karena buat gue mau gimana pun balik lagi sih, garansi tetap nomor 1 ya. Oke, kalian boleh bilang gue sih paling garansi, tapi kalau buat gue garansi memang harus nomor 1 karena nyari duit itu susah guys. Oke, nah ini prosesornya guys. Sebenarnya PT AGS ngirimin gua 2 motherboard teman-teman ya. Yang versi H61, yang satu dari Furion, yang satu lagi dari Armor. Tapi yang Armor kita tayangin besok aja guys ya. Jadi satu ewang lah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada dana, ambilnya yang ini
ya, yang si Duravel. Tapi kalau misalkan budgetnya ada yang mau dipangkas, ngambil yang armor, itu besok nanti gue jelasin lagi ya. Oke. Mana obeng saya dan cutter saya mana ya. Ini RAM-nya ya, Ethernos ya, DDR3 8GB 1600 ya. Dan produknya dari Furion itu gue bisa bilang ya, harganya cukup terjangkau teman-teman ya. Bahkan gue bisa bilang murah juga teman-teman ya. Dan kemarin gue udah coba yang Ethernos yang DDR4 dengan speed RAM 3200 ya itu ya. Itu di XMP lancar teman-teman, jadi aman jaya pokoknya ya. Tidak ada hambatan pokoknya. Oke, ini NVMe ya. Jadi yang di bawah sini bisa dipasang SSD NVMe yang Gen 3 ya. Yang bawahnya ini untuk M.2 SATA ya. Jadi yang atas NVMe only, yang bawah untuk M.2 SATA only teman-teman ya. Oke. Dan di sini bautnya udah dikasih. Jadi teman-teman nggak perlu pusing, aduh bautnya dapat dari mana bang. Tenang aja guys, aman pokoknya. Tinggal pasang seperti ini aja. Oke. Terus kita baut. Hup 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 hup. Nah, ini pinggirin dulu. Terus ini yang M.2 SATA. Kita buka. Sip, ini berarti ke sini ya, yang di bawah sini. Maksud gue kalau lu mau rakit gen lama kayak gini, udahlah, ini kan udah disediain M.2 NVMe sama M.2 SATA ya. Udah pakai SSD M.2 aja, nggak usah pakai harddisk lagi, nggak usah pakai kayak model harddisk refurbish gitu. Nanti yang ada PC lu malah nge-lag guys. Tuh, kalau pakai kayak gini kan enak gitu guys, udah ngebut gitu, udah pakai NVMe dan kawan-kawan gitu ya. Oke. Terus sekali lagi gue ngasih tahu di sini port HDMI-nya ada 2 sama VGA ada 1. Jadi harusnya sih bisa 3 monitor teman-teman ya, tapi gue di sini hanya akan testing pakai 1 monitor aja ya. Oke. Nah, ini gue mau pasang cooler dulu sama colok-colok semuanya ya. Gue skip, intinya perkenalannya hanya di bagian ini aja. Kalau Furion sekarang Duravel H61 itu ada versi yang bisa M.2 NVMe sama M.2 SATA, terus RAM-nya DDR3 dan RAM-nya juga sudah ada sendiri ya, Furion Ethernos ya. Oke, dan portnya juga banyak di sini ya. Oke, ini gue pasang cooler dan kawan-kawannya dulu. Oke, ini udah gue colokin semua ya, udah gue pasang-pasang juga ya, dan langsung aja kita nyalain ya. Tes ya, sudah nyala. Sekarang kita tinggal tunggu masuk ke layar aja ya. Oke, ada logo Furion. Kita spam delete ya. Dan tampilan BIOSnya seperti ini ya, teman-teman ya. Pakai American Megatrend ya. Oke. Kita cek. Nah, di sini sudah kebaca ya SSD-nya Furion yang 128GB baik M.2 NVMe maupun M.2 SATA, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang gua mau langsung masuk ke Windows dulu aja ya. Oke, udah nyala, sudah masuk ke Windows ya. Pertama kita buka CPU ID dulu teman-teman ya. Di sini kayaknya gue tidak akan testing game teman-teman ya, karena emang kagak pakai VGA juga. Gue mau ngasih tahu aja kalau komponen yang ada di sini tuh berfungsi secara normal gitu teman-teman ya. Oke, di sini udah kebaca ya, itu juga 3 dengan RAM-nya 8GB single ya, speednya 1600 ya, tuh sudah terbaca. Oke, selanjutnya Crystal Disk Info untuk mastiin si SSD itu udah benar-benar kebaca ya. Nih, yang pertama ini Furion Proxima yang NVMe ya, sudah kebaca. Nih, ini yang M.2 SATA-nya juga sudah terbaca teman-teman ya. Selanjutnya untuk HW monitor juga di sini suhu baik prosesor, suhu motherboard itu udah pada kebaca semua ya guys ya. Jadi motherboardnya sudah berjalan secara normal, dan sekarang gua mau ngecek speed SSD-nya ya, baik si NVMe maupun M.2 SATA-nya ya.
Oke, ini gue lagi tes speed yang SSD NVMe-nya ya teman-teman ya. Dapat speed read and write-nya segini ya, read-nya 1000-an, write-nya 600-an ya. Oke, memang bisa gue bilang speed-nya turun daripada klaim yang ditulis di sini ya, 2400 untuk read-nya dan write-nya 1900 ya. Tapi menurut gue itu tidak masalah teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau rakit PC pakai motherboard gen lawas, lalu misalkan motherboardnya support SSD ya, jangan kaget kalau speed-nya itu turun teman-teman ya. Gue dulu pada saat pakai motherboard yang untuk AMD yang jadul gitu ya, gue pakai SSD SATA aja speednya turun, tapi masih bisa ngebut ya. Dan ini dia pakai SSD NVMe dengan jalan read-nya 1000 ya dan write-nya 600. Menurut gue itu masih ngebut ya. Dari tadi pun kayak gue buka Explorer gitu ya, buka begini-beginian ya. Terus juga pada saat ngebuka aplikasi itu juga tidak nge-lag, jadi masih normal-normal aja. So menurut gue dengan dia kebaca NVMe dengan speed 1000 aja itu udah sangat bagus menurut gue. Nah ini dia teman-teman ya hasil testing dari SSD M.2 SATA ya. Sama seperti yang NVMe, seperti yang gue bilang sebelumnya, hasil test speednya pasti bakal lebih rendah daripada yang diklaim di DUS-nya ya teman-teman ya. Oke, ini wajar ya, apalagi kalau kalian rakitnya pakai motherboard DDR3 ya. Gue perjelas lagi, kalau misalkan kalian pakai motherboard DDR3, lalu kalian pakai NVMe atau M.2 SATA atau SSD SATA ya, itu speednya pasti bakal rada drop ya teman-teman ya. Tapi tidak masalah ya. Dengan motherboard seperti ini, kalian pakai SSD M.2 NVMe dapat 1100-an ya, menurut gue itu udah ngebut teman-teman ya. Pakai SSD SATA dengan speed 280 sampai 300-an seperti ini pun itu udah ngebut ya. Kalian naruh aplikasi, naruh data dengan speed kayak gini itu udah cukup. Buat Windows, buat aplikasi lainnya dengan speed seperti ini itu sudah cukup. Setidaknya kalian dapat speed ratusan sampai ribuan seperti ini daripada kalian pakai hard disk yang speednya di bawah 100 Mbps yang nge-lag-nya naujubillah ya. Setidaknya kalian pakai SSD, syukur-syukur kalian bisa pakai NVMe di motherboard seperti ini ya. Oke. Oh ya, tadi kita belum ngebahas soal dayanya ya. Untuk dayanya kan ini kita tanpa graphic card ya, paling antara 30 sampai 70-an watt ya, sampai di bawah 100 watt lah ya untuk PC tanpa graphic card seperti ini. Kalau kalian pakai VGA ya, model GTX 1050 Ti ya mungkin kisaran 150 sampai 200-an watt ya, itu juga masih wajar-wajar aja ya. Oke, paling segitu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Gue di sini hanya fokusan mengenalkan ke teman-teman kalau kalian mau rakit prosesor gen awal ya, yang gen 123, daripada lu ambil brand yang kagak jelas teman-teman ya, lu ambil aja nih Furion Duracell H61MN2 Pro ya, garansinya resmi dari PT AGS ya. Udah support SSD NVMe, sudah support M.2 SATA, port HDMI ada 2, VGA ada 1 ya, bisa pakai kabelan juga di situ ya. Udah jos ya. Terus part-part lainnya juga ini tadi SSD-nya garansinya resmi, RAM-nya juga ini garansinya resmi. Semua produknya PT AGS itu replace 1:1 ya. Jadi kalian nggak perlu pusingin. Setidaknya kalau rakit ini part yang bekas itu bener-bener cuman si prosesor aja mungkin teman-teman ya. Prosesor gen jadul kan setahu gue nggak ada yang baru resminya ya. Jadi cuman itunya aja tuh yang bekas. Kalian nggak terlalu rugi amat sama yang lain gitu. Yang lain karena barangnya resmi dari PT AGS. Kalau ada apa-apa tinggal garansikan saja. Oke? Ya, paling segitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat.